Final. Sekarang gua bersama Jainal, senior cukur di Bandar Lampung. Kita ngobrol-ngobrol ya, Nal ya, ngobrol biasa aja. Iyalah, Sharing lah. kopi dulu lah biar enak. Jadi gimana omset Pangkas ini selama 6 bulan ya? Udah 6 bulan Alhamdulillah, ya? 6 bulan, masukin 6 bulan. Alhamdulillah sih. Apa ya? Nggak dikatakan sepi juga. Bertahan. Namanya masih merintis ya, bertahap ya. Tapi untuk kategori rintisan oke lah. Tapi progresnya naik. Progres naik terus. Target Lebaran ini malah nambah kursi 1 lagi. Man. Tapi karyawan udah ada 1? Udah. Oh, jadi bulan berdua lagi kan? libur 2. Nah, itu untuk lo gaji karyawan, untuk bikin karyawan betah itu gimana caranya? Ada tipsnya nggak? Kira-kira gimana? Simple sih. Karyawan itu sebenarnya mereka itu pasti akan betah dengan kedekatan kita juga, tapi nggak terlalu dekat juga. Artinya kata mereka juga punya kebebasan lah berekspresi. Jadi ya simple sih sebenarnya. Aturan juga nggak terlalu kita kekang juga, tapi kita juga selalu menjelaskan aturan itu gitu. Ya seperti kayak ownernya kan ada standar operasional biasanya ya. Nah, kalau untuk gaji? Kalau Kan untuk kadang-kadang gaji, yang bikin betah enggaknya karyawan itu gaji atau komisinya. kebetulan kalau karyawan saya sih standar aja kayak normal kayak biasanya. Berapa persen? Apa bagi hasil apa? 50% biasa bagi duit. Normal aja. Ada bonus-bonus gitu nggak? Nggak ada sih. Oh, kalau apa mau lebaran tuh kan biasanya rame. Oh, kalau mau lebaran nanti beda dong nanti. Kayak mana itu hitungannya? Kalau mau lebaran nanti ada hitungan tersendiri. Berhubung juga kan karyawan saya ini juga kan terbilang belum berpengalaman banget ya. Artinya kata memang dari nolnya di sini dia. Oh, jadi benar didik dari nol bener Ya, dari nolnya di sini. Kebetulan juga ada 1 murid juga. Ini lagi nggak masuk juga. Oh, jadi nerima kursus juga? Oh iya dong, pasti dong. Berbagi ilmu kita. Bayar? Tapi Bayar, tapi tetap harus ada mahar di balik ilmu itu, tetap harus ada mahar. Ya, Cuma kita nggak menuntut banyak kok, nggak mahal-mahal kok. Artinya niatnya berbagi ilmu aja. jadi harus berkorban juga lah dia kayak Ya, betul. uang, waktu kan buat belajar. Ya, kan lu Karena- juga dulunya juga pas baru belajar ya sama. Sama. Uang. Cuman kebanyakan kan ada kalau kita nggak kasih tarif, kita nggak kasih harga, mereka kebanyakan kalau udah bisa lupa sama kita. Itu makanya salah satu pengalaman gitu kan. Ya kalau kayak orangnya kayak saya nggak pernah lupa sama yang lama, katanya enak gitu kan. Cuman kebanyakan sekarang kan pada lupa. Udah lupa nggak sama gua? Oh ya enggak dong. Tapi apa susahnya sih ngerintis itu, apa susahnya? Maksudnya pengalaman ngerintis itu pahitnya itu kayak mana? Di share di teman-teman kali. Pahitnya tuh cuma 1 sih ya. Apa kopi nih pahit? Kalau di saat sepi ditambah kopi pahit, rasanya jadi tambah pahit gitu kan. Tapi sebenarnya semua itu tergantung dari niat sendiri sih sebenarnya. Kalau memang niat sukses, kita nggak perlu memikirkan wah besok sepi, wah besok rame, nanti sepi lagi, nanti rame. Nggak perlu kita mikirin itu. Tetap konsisten aja jalan terus. Urusan sepi atau enggaknya itu semua udah ada rezeki masing-masing. Tapi apa harus ada serep gitu, Nal? Maksudnya kayak namanya ngerintis gitu kan, kayak yang udah berkeluarga atau yang bujang pasti kan butuh rokok, makan kan. Apa Ya, serep betul. kah? Bisa juga seperti itu, tapi tetap apapun tujuannya, misalnya dari awal misalnya pengen tujuan buka cukur gitu kan, konsisten aja, jangan terpecah. Karena kalau
terpecah misalnya cari sampingan lain gitu kan. Lu kan sampingan juga. Apanya? Lu kan ada sampingan juga. Ada memang, tapi kan sampingan itu nggak terfokus di situ, tetap fokusnya di cukur. Iya. Sampingan itu hanya sekilas ya kalau ada, kalau nggak ada ya udah gitu. Tetap fokusnya di cukur. Benar. Karena untuk menuju sukses itu harus fokus sama tujuan. Kalau kita udah kepecah, wah udah sepi, ngabur gitu misalnya cari sampingan lain, ya kapan mau ramenya? Nah, kalau untuk awal nih buat pemula-pemula yang ingin buka usaha pangkas rambut atau barbershop, kira-kira itu modalnya di angka berapa rate-nya? Minim atau minimalnya lah? Realistis aja sih ya sebenarnya. Yang paling besar itu biasanya modal ruko lah. Oh, ruko kios kontrak ya. Itu yang paling besar. Kalau untuk modal alat itu tergantung selera. Mau semua serba baru bisa, atau minimalnya deh biar kawan-kawan ini ada gambaran, kayak kita anggaplah kiosnya 10 juta ya. Nah, ya untuk kios 10 juta modal nekat 15 berjalan kok. Kios sama alat ya. Untuk modal nekat nih 15 berjalan. Tapi itu nggak ada serep pegangan duit ya? Ya, kalau nekat nggak ada serep gitu kan. Kalau mau serep lebih aman ya 20. Itu biar ada serep lebih aman gitu kan. Karena namanya kita merintis nggak melulu nggak seperti kayak di sini misalnya nih. Kayak kemarin ngerintis di sini aja udah 10 kepala. Baru merintis. Sampai sekarang konsisten sampai bisa tembus 20, bisa tembus 25 dalam waktu berapa bulan ini kan. Dan sekarang udah konsisten 10 15 gitu. Artinya kata nggak melulu bisa dapat segini kalau kita beda tempat bukanya. Kalau buat di pokok rata-rata nih, kira-kira sebulan tuh berapa sih penghasilan tukang cukur? Kita ambil rata-rata lah, misal berapa sehari penghasilan apa nih? Owner apa? Ya seluruh lah masuk. Owner plus nyukur gitu kan, kayak lo gini sekarang. Kalau untuk awal-awal begini ya, untuk masa rintisan begini, itu kalau satu hari ya 100-200 itu udah positif ya. Untuk masa rintisan, untuk masa baru ya. Berarti kalau dibulatin sebulan tuh bisa minim 3 juta 3 juta sampai 6 juta ya. Kotor, belum bersih ya. Itu omset. Tapi kalau pengeluaran di pangkas rambut kan nggak besar ya, mungkin listrik sama tisu silet ya. Wah, kalau pengeluaran pangkas rambut nggak besar. Yang besar itu pengeluaran pribadi. Gaya hidup. Normal dong, normal. Benar. Namanya kita hidup harus punya gaya. Apalagi istrinya 2 ya. Itu kalau yang istrinya 2 ya. Lah sampean? Belum. Untuk para jomblo-jomblo, ini ada tukang cukur yang udah mapan, single, lagi nyari jodoh, janda jadi, gadis jadi, Yang penting hidup. yang penting hidup. Apanya? Ya lo hidup nggak? Hidup lah. Oh, hidup. Udah berapa lama nggak hidupin? Aduh, jangan ditanya itulah. Ya kalau Mungkin ada mesin ini. ada jomblo punya kenalan atau pengen dapet suami tukang cukur yang udah mapan, ya bisa hubungin gua lah. Jadi biro jodoh dong. Itu kalau kemarin ngajarin karyawan dari nol itu kesulitannya di mana kira-kira? Kesulitannya kalau untuk guru ya itu sama sih pasti. Kesulitan itu apa ya? Lebih ke ini sih ya, ke muridnya nyambung apa enggaknya. Terkadang ada murid itu yang kita menjelaskan sekali, 2 kali, 3 kali itu langsung nyambung. Nah itu enak tuh kalau misalnya dapat murid itu. Nah kalau misalnya dapat murid itu yang susah, nah itu memang kita harus benar-benar sabar. Kira-kira berapa bulan sih biar dia bisa kita lepas gitu, benar-benar bisa megang megang customer? Relatif Minimal
Minimal Untuk kalau istilahnya yang daya tangkapnya standar lah. kalau daya tangkapnya standar itu ya 1 bulan itu udah bisa diuji coba lah, dites untuk Itu dari nol ya, belum dari belum ada nol. basic Dari di nol. pangkas rambut atau Sama lain. sekali nggak ada basic. Nah kalau misalnya daya tangkapnya cerdas, ya kayak saya dulu itu paling 1 minggu 2 minggu udah ini. Benar. Saya dulu 2 minggu paling lama. Gue seminggu Nal. Ya 2 minggu paling lama. 1 minggu itu udah megang customer. Cuma ya namanya baru pegang ya. Artinya kata belum begitu lancar. Yang gemeter. Kalau istilah kata itu orang itu tremor gitu kan. Panas dingin gitu. Terus cowak itu udah biasa dalam 1 minggu awal itu. Minggu kedua baru lancar. Dari 1 bulan itu udah dapat duit terus. Itu kalau yang daya tangkapnya cerdas, artinya kata cepat gitu. Cerdas juga nggak melulu dia lulusan kuliah segala macam, enggak. Kalau dunia cukur beda sama dunia pekerjaan lain. Tapi gini, gue punya pendapat sendiri. Sebenarnya kayak yang misal nggak didik dari nol ya, kayak kita butuh pegawai cukur atau gimana. Mungkin yang bisa nyukur bagus, rapi itu banyak. Banyak. Cuman yang bisa kerja itu susah. Susah. Maksudnya tuh kerja, maksudnya konsisten dari waktu, konsisten pemeliharaan alat. Ya, mungkin dia memang jago, nyukurnya jago, bagus, bener-bener nggak ada minus. Betul. Cuman jago doang, cuman dia nggak bisa kerja. Iya. Banyak itu. Dan kalau saya lihat-lihat sih, Pernah ini ada pandangan saya ya. Nah, Untuk khusus di Lampung ini ya, itu mungkin ada sekitar kurang lebih 50-60% lah itu yang begitu. berarti lebih banyak orang yang nggak bisa kerja dibanding bisa nyukur. Betul. Jadi Itu bisa menurut nyukur aja pandangan saya. nggak patokan ya, Nggak harus bisa patokan. kerja juga. Harus bisa kerja. Ya karena itu tadi, kerja itu bukan mencakup bisa nyukur. Ya tadi benar kan? Kerjasama, disiplin waktu dan lain-lain gitu kan, sama bisa mematuhi standar SOP di tempat dia bekerja gitu. Satu yang paling utama, kejujuran, itu yang susah untuk didapatkan itu. Apa ya, untuk biar kita percaya sama si karyawan ini, kira-kira ada nggak tip and triknya lah? Apa pasang CCTV kah atau apa gitu? CCTV ya perlu nggak perlu ya sebenarnya ya. Kalau saya di sini aja nggak ini sih ya, nggak pernah pasang CCTV. Semua tergantung perekrutan kita di awal. Makanya kita merekrut karyawan itu kayak saya ini kan benar-benar dilihat orangnya. Artinya kata lihat orangnya itu dari awal kita ketemu gitu, kita udah bisa paham gitu apa iya, gimana? bisa paham. Beda pokoknya. Orang yang memang bagus sama orang yang istilahnya cacat lah begitu. Beda. Jadi karena mungkin kita sering ketemu orang nih guys ya, kayak dicukur kan ketemu orang baru terus, jadi mungkin sedikit banyak bisa kenal karakter orang lah Ya, di betul. pandangan pertama Betul. lah gitu. Karena namanya kita merekrut orang kan pasti ada namanya interview di awal ya. Nah Interview kalau di awal. untuk cewek masuk nggak itu? Bisa nggak lo ngeliatnya? Maksudnya? Jodoh. Jodoh nggak bisa. Itu bedanya anehnya. Ya bisa ngeliat karakter calon karyawan, tapi nggak bisa ngeliat karakter Calon istri. calon istri. Nggak bisa. Buktinya gagal. Buktinya gagal kan? Enggak lah. Kegagalan itu ya belajar. Iya. Dalam tahap Ya, belajar. itu tadi karena nggak bisa baca karakter perempuannya. Oh ya, karena yang kita cukur laki-laki semua. Laki-laki semua. Tapi saya bisa loh menyukur perempuannya. Salah. Ya, tapi kan lebih banyak Lakinya. laki-laki. Makanya, tapi ya karakter perempuan itu emang susah ditebak. Siapapun nggak akan bisa menebak karakter perempuan. Karena 5 detik itu bisa berubah. Ini pengalaman ini guys. Suhu lah pokoknya. Benar banget lah di dunia cukur, di dunia esek-esek. Lala. Biasa.
Ini terakhir nih pertanyaan dari gua. Apa pesan-pesan buat karyawan atau owner di dunia tukang cukur Lampung atau Indonesia gitu? Kalau Kamera dong. Kalau pesan-pesan itu simple sih sebenarnya ya, tapi agak susah dijalankan kebanyakan. Kalau untuk owner ya, kita nggak perlu apa ya? Kayak misalnya ini kan dunia pangkas rambut ini, dunia barbershop ini, dunia seni. Artinya kita boleh memberikan SOP kita, dari kita itu ada biasanya SOP kan, tapi kita juga beri kelonggaran. Artinya kata gini loh, SOP kita soal disiplin waktu dan lain-lain, memang ya benar harus ada disiplin waktu, tapi kita juga harus apa ya, membayar semua itu juga. Artinya kata membayar dengan apa? Bukan dengan rupiah atau dengan uang ya. Artinya kata membayar itu dengan kepercayaan, beri dia kepercayaan penuh, beri dia kenyamanan penuh. Jadi untuk nyamannya pekerja itu bukan dari pekerja sendiri merasa nyaman, dari ownernya juga harus sinkron gitu. Jadi artinya ini pekerja tiba-tiba keluar karena nggak nyaman sama owner, sering saya dengar itu. Artinya itu patut dipertanyakan. Jadi sikap dari owner ini seperti apa? Kalau untuk pekerja, ya harus bisa sadar diri. Walaupun memang pekerja itu dibutuhkan oleh owner, tapi owner juga pekerja juga harus berpikir, oh saya ini bekerja sama orang. Jadi tetap walaupun misalnya nih standar SOP-nya dilonggarkan seumpama, tapi tetap harus mengikuti. Jadi sinkron semuanya. Jadi semuanya itu serba nggak enak nantinya. oh jadi berkesinambungan lah. Berkesinambungan sama-sama. Jadi pekerjaannya nggak enak mau ngelanggar itu, owner juga nggak enak mau mempertegas misalnya itu kan. Jadi semuanya baik gitu. Dan selalu komunikasilah sama owner gitu, ngobrol bareng. Jadi gitu guys, tipsnya dari simple senior kita. Nah, satu pesan. Oh, ada lagi? Cuma satu aja. Kebanyakan yang susah dijalankan. Kejujuran. Itu kunci. Satu kunci. Kejujuran itu. Jadi cukup satu itu aja. Jujur. Kalau disiplin waktu dan lain-lain mungkin owner bisa. Tapi kalau orang yang jujur itu susah. Benar. Ya udah gitu aja guys, video kali ini bersama Mas Jainal, senior di Bandar Lampung, terutama di dunia pangkas rambut. Sampai jumpa di video berikutnya.